Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti penyuluhan pada hari ini. Salawat serta salam terlupa kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan dia terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vivi Agustiani selaku moderator pada penyuluhan hari ini. Dan adapun pemateri kita hari ini yaitu Saudari Nur Wahida Apriani. Topik materi yang akan kita bahas pada penyuluhan hari ini yaitu malnutrisi pada lansia. Adapun tujuan kami mengadakan penyuluhan hari ini yaitu untuk memberikan informasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mengenai apa-apa saja yang akan terjadi dan apa yang harus kita lakukan ketika terjadi malnutrisi pada lansia. Pokok bahasa yang akan kami bahas pada penyuluhan ini yaitu penyebab malnutrisi pada lansia, faktor risiko dan komplikasi yang akan terjadi, dan bagaimana cara hidup sehat bagi para lansia. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Kepada pemateri Saudari Nur Wahida Apriani, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang malnutrisi pada lansia. Pertama-tama, bapak-bapak dan ibu-ibu di sini sebaiknya sebelum masuk kepada inti dari materi tentang malnutrisi pada lansia, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari lansia itu sendiri. Lansia itu sendiri merupakan periode di mana manusia telah mencapai kemasakan dalam ukuran dan fungsi. Selain itu, lansia juga masa di mana seseorang akan mengalami kemunduran dengan jalannya waktu. Sedang kekurangan nutrisi tidak mendapat cukup nutrisi. Penyebabnya berupa pola makan yang buruk, kondisi pencernaan, serta gangguan penyakit. Baik Bapak dan Ibu-ibu di sini, adakah yang tahu apa yang terjadi dalam tubuh kita saat tua? Mudah terserang penyakit. Menurunnya imun. Ya, betul sekali. Di sini usia lanjut dapat menyebabkan penurunan fungsi organ tubuh yang ada. Hal ini dapat mengakibatkan seorang lansia itu mudah sakit. Salah satu hal yang paling sering dialami lansia itu adalah penurunan nafsu makan, di mana gangguan nafsu makan ini menyebabkan lansia makan menjadi lebih sedikit, lebih lambat, dan perlu dibantu. Akibatnya kebutuhan gizi dasar dari lansia itu menurun. Hal ini akan mempengaruhi pada penyebab malnutrisi pada lansia. Selain gangguan nafsu makan, ada beberapa penyebab malnutrisi pada lansia. Faktornya itu ada dua, di mana faktor pertama itu faktor fisiologisnya, yaitu yang pertama, penurunan sensitivitas indera pengecap dan penghirup, di mana lansia itu sudah sering
sudah tidak mengenal rasa atau kayak hambar. Yang kedua yaitu berkurangnya gizi yang mengakibatkan kesulitan mengunyah makanan, di mana seorang lansia itu gizinya sudah mulai berkurang. Yang ketiga yaitu di mana berkurangnya indera penglihatan dan pendengaran, atau biasa disebut dengan buta senja dan tuli. Yang keempat itu menurunnya aktivitas fisik, di mana lansia yang dahulunya bekerja berat, sekarang dia sudah tidak dapat melakukan aktivitas tersebut. Yang kelima yaitu di mana penyakit seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung, serta pengaruh dari obat-obatan tertentu. Yang kedua yaitu dari segi faktor sosial dan ekonominya. Antara lain umumnya lansia sudah tidak bekerja lagi, sehingga kebutuhan makanannya harus menghemat. Yang kedua yaitu faktor isolasi atau jauh dari teman maupun orang tua, di mana sudah tidak ada dorongan dari keluarga maupun teman-teman untuk menambah nafsu makannya, sehingga nafsu makan dari lansia itu dapat berkurang. Yang ketiga yaitu di mana kurangnya kemandirian untuk beraktivitas. Yang dan ada pula beberapa faktor resiko yang terjadi pada lansia tentang malnutrisi, di mana ada beberapa faktor yaitu faktor medis, faktor psikologi, faktor resiko tambahan dari rumah sakit, serta faktor gaya hidup dan faktor sosial, di mana faktor medisnya itu dipengaruhi oleh nafsu makan yang buruk, masalah gizi atau disfagia, serta kehilangan pengecapan dan penciuman, dan gangguan saluran neurologis. Sedangkan faktor dari segi gaya hidup dan faktor sosialnya, di mana kurangnya pengetahuan tentang makanan, memasak, dan gizi, serta terisolasi dan kesepian, kemiskinan, ketidakmampuan untuk berbelanja atau menyiapkan makanan. Yang ketiga itu ada faktor psikologisnya, di mana lansia itu sering mengalami kebingungan, demensia, depresi, duka cita, dan kecemasan akan mempengaruhi pada pola makan seorang lansia, di mana seorang lansia itu sudah memiliki emosi yang sudah tidak stabil, serta faktor resiko tambahan dari rumah sakit, di mana terbatasnya pelayanan makanan di rumah sakit, serta ketidakmampuan untuk menjangkau makanan dan penggunaan alat makan yang minim. Di sini juga Bapak dan Ibu-Ibu ada beberapa komplikasi atau gangguan yang sering terjadi pada lansia. Seperti yang pertama yaitu sistem imun yang lemah akan meningkatkan risiko infeksi. Yang kedua yaitu penyembuhan luka yang buruk. Yang ketiga itu kelemahan otot akibat jatuh dan fraktur, serta penurunan nafsu makan akan menyebabkan masalah gizi yang lebih buruk, seperti yang telah saya jelaskan yang di awal. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, di sini ada beberapa langkah hidup sehat yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu menciptakan pola makan yang baik, misalnya yaitu dengan minum yang cukup dan sering, dan menghindari makanan yang terlalu asam,
serta menjaga kecukupan nutrisi dalam tubuh. Yang kedua yaitu langkah kedua yaitu dengan melakukan olahraga. Yang ketiga yaitu dengan menjaga pengeroposan tulang. Yang keempat itu pastikan pencernaan tetap sehat dengan mengonsumsi makanan yang mengandung zat gizi yang baik. Yang kelima yaitu dengan menjaga kesehatan mata. Yang keenam yaitu dengan mengurangi resiko penyakit jantung. Yang ketujuh yaitu menjaga daya ingat. Dan yang selanjutnya yaitu hindari stres, alkohol, dan rokok. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya berikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, setelah tadi pemaparan materi, kemudian saya buka sesi tanya jawab bagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta yang ingin mengajukan pertanyaannya. Saya persilakan. Saya ingin bertanya moderator. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia. Saya ingin bertanya kepada pemateri, apakah lansia boleh melakukan diet? Terima kasih. Ya, baiklah. Itu tadi pertanyaan dari Ibu Nurul. Saya persilakan pemateri untuk menjawab pertanyaan. Baik, diet itu tentu saja bisa dilakukan oleh lansia. Terutama diet itu memang memiliki dampak yang baik bagi kesehatan tubuh, di mana tidak sedikit dari seorang lansia itu melakukan diet dengan tujuan untuk menurunkan berat badan agar mereka terhindar dari beberapa risiko penyakit. Diet itu bukan hanya diperuntukkan untuk menurunkan berat badan, tetapi di mana diet itu juga berfungsi untuk mencegah penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh serta mengobati penyakit yang telah ada dalam tubuh. Misalnya seorang lansia itu mengidap penyakit diabetes, di mana lansia itu harus mengatur pola makannya atau dengan melakukan diet dengan menghindari makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi serta lemak jenuh yang tinggi. Baik, mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah bisa dipahami? Ya, terima kasih untuk jawabannya. Ya, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin ajukan pertanyaan? Saya moderator. Ya, saya persilakan. Baik, langsung saja pertanyaan saya itu, apa sajakah gejala malnutrisi pada lansia? Mungkin hanya itu. Terima kasih. Saya berikan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Di sini ada beberapa gejala mengenai malnutrisi pada lansia. Di antaranya yaitu mengalami penurunan minat pada makanan dan minuman, serta penurunan asupan makanan, sulit berkonsentrasi serta merasa kedinginan. Selain itu, tanda-tanda maupun gejala malnutrisi pada lansia itu terjadi pada jaringan otot dan lemak di tubuh yang semakin menipis.
Hal ini dapat dilihat dari seorang lansia bagaimana ketika lansia itu kulitnya sudah mulai mengering dan rambutnya sudah mulai putih. Dalam kasus yang lebih parah, malnutrisi itu dapat mengakibatkan lansia itu sulit bernafas, sehingga kulitnya itu juga sudah mulai pucat, serta lalu pipi dan matanya itu tampak cekung dikarenakan lemak menghilang dari wajah, serta rambutnya itu menjadi kering dan jarang, serta rambutnya itu mudah rontok. Gejalanya itu juga tidak hanya berpengaruh pada fisik, namun malnutrisi itu dapat mempengaruhi psikis bagi seorang lansia. Misalnya lansia itu sudah mulai cepat tersinggung. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Itu tadi jawaban dari atas pertanyaan. Saya kembalikan kepada penanya, apakah sudah bisa dipahami? Ya, baik. Terima kasih moderator. Terima kasih. Mungkin sekian untuk sesi tanya jawab kita. Baiklah, saya akan beralih ke sesi evaluasi. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada para peserta. Pertanyaan yang pertama, apa saja penyebab malnutrisi pada lansia? Apa ada dari para peserta bisa menjawab dari pertanyaan tadi? Saya moderator. Saya persilakan. Baik, langsung saja. Penyebab malnutrisi pada lansia itu ada faktor fisiologisnya, seperti penurunan sensitivitas indera, berkurangnya indera penglihatan dan indera pendengaran, berkurangnya gigi yang mengakibatkan lansia kesulitan mengunyah, menurunnya aktivitas fisik dan faktor obat-obatan tertentu, dan faktor ekonominya, yaitu lansia juga tidak bisa bekerja, jadi mengalami kesulitan ekonomi dan harus menghemat makanan. Dan ada juga faktor seperti faktor medis, seperti nafsu makan yang buruk, masalah gigi, dan kehilangan penciuman. Terus ada gaya dan faktor sosial, seperti kurangnya pengetahuan tentang makanan dan ketidakmampuan untuk berbelanja dan menyiapkan makanan. Dan ada faktor psikologi seperti kebingungan, depresi, dan memiliki emosi yang kurang stabil. Dan faktor resiko tambahan dari rumah sakit, seperti terbatasnya pelayanan makanan di rumah sakit dan ketidakmampuan untuk menjangkau makanan dan penggunaan alat makan. Mungkin hanya itu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya. Betul sekali ya. Untuk pertanyaan yang kedua, apa ada yang bisa menyebutkan langkah-langkah apa saja langkah hidup sehat untuk para lansia? Saya moderator. Ya, saya persilakan. Ada beberapa langkah hidup sehat untuk lansia. Yang pertama, menciptakan pola makan yang baik. Yang kedua, berolahraga. Yang ketiga, mencegah pengeroposan tulang. Kemudian, memastikan pencernaan tetap sehat. Yang kelima, menjaga kesehatan mata. Yang keenam, mengurangi risiko penyakit jantung. Kemudian, yang ketujuh, menjaga daya ingat. Kemudian yang terakhir, menghindari stres, alkohol, dan rokok. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin sekian untuk sesi evaluasi
pada penyuluhan hari ini, sebelum kita menutup kegiatan penyuluhan ini, ada pun yang dapat saya simpulkan materi yang telah disampaikan, yaitu malnutrisi adalah kondisi kekurangan, kelebihan, atau tidak seimbangnya energi, protein, atau nutrisi lainnya yang menyebabkan efek samping pada jaringan atau wujud tubuh, fungsi, dan keluaran klinis. Oleh karena itu, malnutrisi pada lansia dapat disebabkan oleh konsumsi makanan yang tidak memenuhi syarat gizi. Bila makanan kurang bergizi, penyakit yang meningkatkan kebutuhan nutrisi, peningkatan pembuangan nutrisi, kurangnya kemampuan tubuh menyerap nutrisi, ataupun kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Demikian agenda acara penyuluhan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan ini. Motivasi saya, kata-kata motivasi yang dapat saya berikan kepada para peserta, yaitu jika ada lansia yang di sekitar kita, mari kita menjaga dan merawat mereka. Apalagi jika mereka mengalami malnutrisi, karena kebutuhan mereka bukan hanya tanggung jawab mereka sendiri, melainkan juga tanggung jawab kita bersama, baik sebagai anak ataupun cucu maupun orang yang ada di sekitar mereka. Harapan saya, apa yang telah kita dapatkan pada penyuluhan hari ini, semoga dapat kita terapkan pada kehidupan sehari-hari kita nantinya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.